Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi ini ada satu topik yang kita mau merenungkan. Saya mau bertanya, apakah kita pernah melihat Tuhan? Tentu banyak orang tidak bisa menjawabnya. Yang kedua, apakah kita pernah melihat kemuliaan Tuhan? Saya kira ini kita juga masih ragu-ragu untuk menjawabnya. Tetapi dalam kitab Keluaran 33 ayat 18, Keluaran 33 ayat 18, ceritanya begini. Pada waktu orang Israel, sesudah mereka dipersiapkan untuk berjalan terus masuk ke tanah Kanaan, Tuhan berjanji mau menyertai mereka dan Musa akan memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Tetapi ada satu permintaan daripada Musa yang sukar untuk diberikan oleh Tuhan. So Tuhan mengatakan, saya akan mengutus seorang malaikat untuk memimpin kamu. Tetapi Musa menjawab, kalau bukan Tuhan yang menyertai kita tidak akan berangkat. Dan akhirnya Tuhan menjawab, Tuhan mau menyertai. Dan satu permintaan dari Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ayat 18, Keluaran 33 ayat 18. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Pada waktu itu Tuhan berkata, tidak bisa. Tidak ada orang yang bisa melihat aku lalu masih hidup. Kalau melihat aku pasti mati. Tapi Musa berani meminta, berdoa kepada Tuhan, perlihatkanlah, show me your glory. Perlihatkanlah kepadaku kemuliaanmu. Saya merenungkan hal ini. Saya teringat juga kepada perkataan Tuhan kepada Marta pada peristiwa kebangkitan Lazarus. Sesudah 4 hari Lazarus di kuburan, Tuhan datang dan Tuhan mau mengatakan, buka singkat ceritanya, buka batu yang penuh kubur. Marta keberatan. Marta mengatakan, sudah 4 hari, tentu tidak enak baunya. Tetapi Tuhan menjawab dengan kata-kata yang sederhana. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dalam bahasa Arab dikatakan, bukankah aku telah berkata kepada kamu, jikalau kamu percaya, kamu akan melihat wonderful miracle, mujizat yang aduhai, mujizat yang luar biasa.
Saudara-saudara, meskipun kita semua barangkali belum pernah melihat Tuhan, tetapi Alkitab berkata, semua orang Kristen sudah, sedang dan akan terus melihat kemuliaan Allah. Karena itulah kehendak Tuhan. Yang saya maksud dengan kemuliaan Allah, yaitu satu keadaan di mana orang melihat, menikmati, menghayati sedemikian rupa sehingga mereka mengatakan itu Tuhan. Jadi meskipun kita belum melihat kemuliaan Allah, tetapi kalau sampai kita melihat, menikmati, menghayati sesuatu dan kita mengatakan itu Tuhan, kita mengakui itu adalah pekerjaan Tuhan, itu artinya kita melihat kemuliaan Allah. Orang jadi orang Kristen yang sejati sudah, sedang dan akan terus melihat kemuliaan Allah, menikmati kemuliaan Tuhan dalam segala situasi. Pada waktu pandemi COVID mulai berjangkit, ada banyak orang mulai komentar, wah ini kesempatan yang baik ini. Orang-orang Kristen harus memeriksa diri sendiri, apakah ibadah mereka itu satu ibadah yang sekedar kumpul-kumpul saja. Sekarang tidak bisa kumpul, gereja tidak boleh bergereja. Kita harus ibadah dari rumah. Apakah kita masih beribadah di rumah? Saya ada satu orang bukan Kristen itu mengatakan, saya baru tahu bahwa orang Kristen ternyata tidak berdoa hanya di gereja saja, tapi di mana pun mereka berada mereka berdoa. Saya agak aneh mendengar hal ini karena terlalu salah. Dia tidak tahu bahwa orang Kristen itu berdoa di mana saja, kapan saja, dan dalam segala situasi. Jadi diharapkan sebenarnya dengan keadaan sekarang ini di mana kita tidak bisa berkumpul secara banyak-banyak, tidak boleh berkerumun, harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan lain-lain. Tetapi saudara, ini tidak mengurangi ibadah kita, tidak mengurangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan mau melihat justru pada waktu kita mengalami kesulitan, bahkan penderitaan, kekurangan, kesakitan, apakah kita masih mempunyai Tuhan? Apakah kita tidak ke gereja masih mau berdoa kepada Tuhan? Apa kita masih melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah segala pencobaan sekarang ini? Atau kita mundur? Ada satu saudara mengatakan, lebih baik kita online terus katanya. Kita bersyukur ada gedung gereja, tempat kita beribadah. Kalau sudah normal, sudah boleh kumpul lagi, kita akan kembali seperti biasa. Tapi sekarang masih belum. Kesempatan untuk kita menyatakan ibadah kita dimanapun kita berada, memelihara hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, dan kita terus bersyukur, terus bersyukur-cita akan Tuhan. Saya tertarik dengan satu cerita. Satu waktu ada satu guru membagi kertas kepada murid-muridnya dan disuruh menulis keajaiban-keajaiban dalam dunia. Orang lain menulis Borobudur, lain menulis yang lain lagi. Ada satu anak, dia tidak menulis apa-apa, dia diam saja. Lalu guru tanya, kenapa kamu tidak tulis apa-apa? Terlalu banyak katanya. Terlalu banyak bagaimana? Kalau saya masih bisa bernapas, itu satu keajaiban dari Tuhan. Kalau saya masih hidup, itu satu keajaiban dari Tuhan. Kalau saya masih bisa makan, masih bisa omong, masih bisa mendengar, itu keajaiban dari Tuhan. Jadi ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kita yang merupakan pernyataan kemuliaan Tuhan yang kita kurang sadari. Kita sudah melihat kemuliaan Allah,
pada waktu kita melihat alam semesta ini. Alkitab berkata, Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, serta segala isinya. Dan Tuhan berbicara tanpa suara melalui ciptaan-ciptaannya ini. Orang yang tidak percaya pada Tuhan disuruh melihat ciptaan Tuhan, angkat mata dan melihat kemuliaan Tuhan, angkat mata dan melihat apa yang telah Tuhan ciptakan, dan harus mengakui ini kebesaran Tuhan. Itu Tuhan, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada banyak orang sampai sekarang melihat kemuliaan Tuhan, melihat apa yang Tuhan ciptakan, malah mulai membuat teori, berusaha untuk membuat teori bahwa ini semua telah terjadi bukan oleh Tuhan, tapi oleh cara-cara yang lain. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, serta segala isinya, dan Tuhan mengendalikan. Kalau bukan Tuhan, sudah habis berantakan. Alkitab berkata, banyak orang tidak mengakui, tidak menyembah, tidak bersyukur, tidak memuliakan Tuhan, pada mereka melihat ciptaan Tuhan ini. Tapi orang yang dengan iman yang sederhana, mereka melihat ciptaan Tuhan, mereka mengakui, puji Tuhan, Tuhan Maha Besar, itu Tuhan, Tuhan yang menjadikan semua ini. Kalau bukan Tuhan, sudah tabrakan dan kita sudah tidak ada lagi. Saya mau sedikit menjelaskan supaya kita bisa mengakui kebesaran Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut serta segala isinya. Tuhan juga yang mengendalikan. Kita tinggal di satu tempat yang namanya bumi. Bumi ini merupakan satu planet. Dengan planet-planet yang lain, itu mengelilingi matahari. Kita punya satu galaksi namanya Bima Sakti. Dan setiap planet itu ada bulannya. Bumi kita punya satu bulan, planet yang lain punya berapa bulan yang lain. Jadi satu matahari berapa planet dengan bulannya masing-masing itu bersama-sama dengan matahari yang lain. Ada sekitar 500 miliar matahari yang ada di alam semesta ini, berjalan keliling, beredar, dan tidak bertabrakan. Siapa yang mengatur semua ini? Tuhan. Jadi orang yang melihat ciptaan Tuhan itu harus mengakui kebesaran Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Jadi kalau masih ada orang mengatakan saya belum melihat kemuliaan Tuhan, angkat mata dan lihat ciptaan Tuhan. Akuilah itu Tuhan, karena kita telah melihat kemuliaan Tuhan. Juga saudara-saudara, kalau ada orang yang bisa melihat bahwa Yesus adalah Immanuel, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat, Dialah Allah yang besar dan Juru Selamat, Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, dia telah melihat kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang sampai sekarang masih menganggap Tuhan Yesus sebagai nabi besar saja, manusia biasa saja, dan mereka tidak mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Tapi orang bisa melihat dari firman Tuhan, dari pengalaman pribadi, dari pertemuan dia dengan Tuhan, dan mengakui itulah Tuhan, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia telah melihat kemuliaan Tuhan. Jadi orang yang telah melihat kemuliaan Kristus sebagai Tuhan, kemuliaan Kristus sebagai Juru Selamat, dia telah melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita semua diminta untuk bisa satu waktu bisa mengakui kebesaran Tuhan ini. Soal kita berkata, rahasia kemuliaan Allah itulah Kristus sendiri. Dan 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam nama manusia, dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, menampakkan diri kepada malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
yang dipercaya dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Jadi rahasia agung ibadah Kristiani adalah Kristus yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Jadi orang yang bisa melihat, terima, mengakui, bersyukur bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia, yang kita bisa terima, mengerti, yang kita bisa berkomunikasi. Dia telah melihat kemuliaan Allah. Juga saudara, dalam masalah keselamatan, orang yang bisa melihat dirinya adalah orang yang berdosa, yang berbuat dosa, yang menderita karena dosa, yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, dan mereka bisa melihat salib Kristus sebagai yang jalan keselamatan yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dia telah melihat kemuliaan Allah. John Sung, Rasul Asia Tenggara, dalam kampanye penginjilannya di Asia Tenggara, satu nyanyian yang populer yang selalu dinyanyikan dalam acara-acara kebaktiannya, salibnya, salibnya selama mulia. Setiap kebaktian, setiap ibadah, setiap pemberitaan firman Tuhan, nyanyian ini dinyanyikan dengan penuh hikmat, dengan penuh penghayatan, dengan penuh bersyukur bahwa orang berdosa bisa diselamatkan karena salib Kristus. Masih ada banyak orang suka bertanya, kenapa harus melalui salib? Kenapa harus melalui kematian? Kenapa harus mati? Kenapa anak domba harus dikorbankan? Kenapa? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Tuhan yang melihat kita tidak berdaya untuk menyelamatkan diri sendiri, sehingga Tuhan telah menyediakan satu jalan keselamatan melalui salib Kristus. Jadi orang bisa melihat jalan keselamatan surgawi melalui salib Kristus, dia telah melihat kemuliaan Tuhan. Jadi setiap orang terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diproses oleh Roh Kudus, ada perubahan yang ajaib. Mereka sebenarnya sedang melihat kemuliaan, sedang menikmati kemuliaan Allah, pekerjaan Tuhan dalam hidupnya oleh Roh Kudus. Ada perubahan yang ajaib. Nah, perubahan yang ajaib ini oleh pekerjaan Roh Kudus ini merupakan pernyataan pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saya selalu ingat satu cerita dalam satu kebaktian KKR. Ada satu pasangan suami istri. Istrinya orang Kristen yang saleh, suaminya itu galak sekali, pemabuk, penjudi, suka bikin kacau. Dia tidak mau ke gereja, tapi aneh sekali, Tuhan menggerakkan dia. Hari itu dia datang. Dan dia mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja. Waktu ada undangan ke depan, dia maju ke depan. Ada beberapa orang yang kenal dia, itu mengatakan begini, itu cuma mimpi saja. Itu cuma mimpi saja. Anak yang mendengar mengatakan begitu. Kalau itu mimpi, saya memohon jangan bangunkan dia, karena Bapak saya itu Bapak saya. Dia sedang menikmati kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan. Dan betul, dia bertobat, dia berubah. Jadi setiap perubahan karena pekerjaan Roh Kudus, orang menikmati kemuliaan Tuhan. Di daerah dalam pekabaran Injil, kita seringkali melihat bagaimana iblis dikalahkan. Pekerjaan kuasa kegelapan itu dihancurkan. Setiap orang yang melihat iblis dikalahkan, pekerjaan kuasa kegelapan dihancurkan, melihat kemuliaan Tuhan. Di kota sering kita kurang melihat, tapi sebenarnya dalam setiap pekabaran Injil kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagaimana iblis yang berusaha untuk membuat benteng-benteng ketidakpercayaan,
benteng-benteng keangkuhan dihancurkan, sehingga orang terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kemuliaan Tuhan. Jadi setiap orang bisa melihat bagaimana iblis dikalahkan, sehingga orang bisa berubah, bisa datang dengan segala kerendahan hati, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melihat kemuliaan Tuhan. Ada satu majalah yang selalu melaporkan mengenai kejadian-kejadian di daerah-daerah di mana iman Kristen mengalami penderitaan. Saya suka membacanya. Mereka bersyukur bahwa di tengah-tengah segala penderitaan mereka, justru mereka lebih mengalami penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehingga akhirnya mereka menulis begini: kami tidak meminta supaya saudara-saudara berdoa supaya kami bisa keluar dari daerah ini. Kami tidak minta didoakan supaya bisa keluar, tapi kami minta supaya berdoalah supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam segala penderitaan ini. Dan Tuhan menyatakan kebesaran Tuhan. Mereka bisa terpelihara, ada cukup makan, terlindung, bahkan ada yang sampai mati syahid, tapi mereka memuliakan nama Tuhan. Satu waktu saudara akan terjadi satu pernyataan kemuliaan Tuhan yang besar, di mana semua manusia akan yang percaya maupun yang belum percaya akan mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Juru Selamat yang lain selain Yesus Immanuel. Satu waktu Tuhan akan datang kembali. Dan di tengah-tengah penderitaan sekarang ini, saya suka melihat YouTube itu penuh dengan pemberitaan firman Tuhan mengenai kedatangan Tuhan, mengenai pernyataan Tuhan yang terakhir. Dan memang saudara, di gedung Capitol di Amerika, entah sengaja atau tidak sengaja, saya belum ke sana, tapi katanya ada satu tulisan di plafon, seluruh dunia sedang menuju kepada satu pernyataan kemuliaan Tuhan, kemuliaan yang besar. Orang bertanya, itu apa itu? Dijawab oleh orang-orang Kristen, kedatangan Tuhan. Satu waktu Tuhan akan datang. Nah, itulah pernyataan kemuliaan Tuhan yang terakhir, di mana orang-orang yang belum percaya akan mengakui ternyata iman Kristen itu ya dan amin. Ternyata tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Juru Selamat yang lain selain Yesus Immanuel. Dan orang yang selamat akan masuk ke dalam kemuliaan yang kekal. Orang yang tidak percaya akan dihukum dalam satu hukuman yang kekal. Jadi saudara, kita bersyukur di tengah-tengah segala penderitaan sekarang ini ada kesempatan untuk kita menikmati kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Jadi meskipun kita belum pernah melihat Tuhan, tapi setiap orang Kristen sejati sudah, sedang, dan akan terus melihat kemuliaan Tuhan juga di tengah-tengah segala pandemi ini. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan selalu bersyukur dan bersukacita dengan sukacita yang mulia yang Tuhan nyatakan dalam Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan.
ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar dengan satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.